Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Hukum Bisnis dan Perbankan Syariah kelas PS2B yang beranggotakan saya sendiri Iis Kotifah nomor presensi 10, kemudian Pangestika Nurhandayani nomor presensi 17, kemudian Siti Adifatun Amanah nomor presensi 24 dan Wiji Bayu Ciptaningsih nomor presensi 29. Ya, kami akan memaparkan materi tentang hubungan antara OJK, Bank Indonesia, DBS, DSN MUI, dan KNE/KS terhadap perbankan syariah. Materi yang akan dibahas pada kali ini, yang pertama ada hubungan OJK terhadap perbankan syariah, yang kedua yaitu hubungan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah, yang ketiga yaitu hubungan DPS terhadap perbankan syariah, yang keempat hubungan DSN MUI terhadap perbankan syariah, dan yang terakhir yaitu hubungan KNE/KS terhadap perbankan syariah. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan OJK terhadap perbankan syariah. Peran otoritas jasa keuangan dalam mengawasi kegiatan operasional perbankan syariah termasuk yang mengandung klausa eksonerasi. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk perbankan syariah dan unit usaha syariah pada awalnya berada dalam otoritas Bank Indonesia. Regulasi ini melekat pada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah terakhir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Pengawasan terhadap bank syariah dan unit usaha syariah juga dilakukan Bank Indonesia, sebagaimana pada perbankan konvensional. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang mengokohkan kedudukan lembaga OJK sebagai lembaga keuangan yang independen dan bebas campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan lembaga sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan. Dalam menjalankan tugas pengawasan, Bank OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan mengadakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan atau Compliance Based Supervision atau CBS, yaitu pemantauan kepatuhan bank terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian. Pengawasan terhadap pemenuhan aspek kepatuhan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pengawasan bank terhadap resiko. Ya, yang kedua yaitu pengawasan bank yang menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang memungkinkan pengawasan bank mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Kemudian yang ketiga yaitu pengawasan berdasarkan risiko atau Risk Based Supervision RBS. Kemudian yaitu yang menjadi penyebab hubungan OJK dengan perbankan syariah itu penting. Yang pertama ada peran penting OJK dalam menjalankan fungsinya di perbankan syariah. Yang pertama ada meningkatkan perekonomian di Indonesia. Yang kedua yaitu menjaga kepentingan nasional dan menjaga segala kegiatan sektor jasa keuangan berjalan dengan baik sebagai aturan terhadap perbankan syariah dengan nasabah. Kemudian yang ketiga, OJK diharapkan dapat menghindari perbankan syariah dari perbuatan sewenang-wenangnya yang dapat merugikan nasabah.
Kemudian yang keempat yaitu OJK sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi mengatur dan mengawasi, memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada perbankan syariah sebagai pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Oke, lanjut ke materi yang kedua ya. Di sini aku mau jelasin tentang hubungan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah. Seperti yang udah kita ketahui bahwa Bank Indonesia itu merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya itu tugas-tugas pokok Bank Indonesia itu sampai tanggal 17 Mei 1999 tetap mengacu pada pasal 7 Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1968, di mana dalam tugasnya itu membantu pemerintah dalam hal yang pertama yaitu mengatur, menjaga, dan memulihkan kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta meningkatkan kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, itu kan untuk tugas-tugas pokoknya. Nah, untuk rincian-rincian tugas BI itu tuh meliputi tugas-tugas di bidang keuangan atau pengedaran uang, perbankan dan perkreditan, hubungan keuangan dengan pemerintah, pengerahan dana-dana, hubungan internasional, serta tugas-tugas lainnya. Kalau Bank Indonesia selaku bank sentral itu sendiri, secara keseluruhan tugas-tugas itu tuh mencerminkan 3 pilar. Yang pertama yaitu bidang moneter, yang kedua yaitu bidang pemerintah, yang ketiga yaitu bidang lalu lintas pembayaran. Nah, jadi apa sih hubungannya Bank Indonesia terhadap bank syariah? Kok keduanya bisa berkaitan dan apa yang menyebabkan keduanya itu saling berhubungan? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas yuk. Jadi hubungan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah itu sendiri, yang pertama yaitu ada BI sebagai penanggung jawab sektor moneter. Tugas utamanya ialah mengatur, membina, dan mengawasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam konteks dunia perbankan syariah, BI juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan atau membuat regulasi terkait kegiatan operasional bank syariah yang dituangkan dalam bentuk peraturan Bank Indonesia atau dapat disingkat PBI dan surat edaran Bank Indonesia atau SEBI. Nah, dari dua ketentuan yang dikeluarkan oleh BI itu, keduanya dilindungi oleh undang-undang sehingga apapun keputusannya yang tertuang dalam PBI maupun SEBI bersifat mengikat dan wajib untuk dilaksanakan. Nah, itu merupakan hubungan yang pertama. Hubungan yang kedua yaitu kan BI selaku bank sentral yang satu-satunya yang ada di Indonesia. Nah, jadi setiap konsekuensi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral yaitu wajib untuk ditaati atau dilaksanakan untuk seluruh bank yang ada di Indonesia, termasuk bank syariah maupun perbankan syariah yang ada di Indonesia. Contohnya, ketika BI menargetkan uang yang beredar di masyarakat untuk dikurangi, maka seluruh bank yang ada di Indonesia harus ikut berpartisipasi sesuai dengan target BI, yang salah satu bentuknya dengan memperbanyak promosi agar banyak orang yang berkeinginan untuk menabung. Nah, contoh lain dari tugas BI atau fungsi BI ini yaitu dituangkan melalui GMW atau Giro Wajib Minimum. Nah, itu merupakan alasan yang kedua. Jadi itu alasan kedua kenapa BI dan perbankan syariah itu berhubungan. Yang ketiga yaitu ada pengembangan jaringan bank syariah. Pengembangan jaringan perbankan syariah itu sendiri diserahkan sepenuhnya terhadap mekanisme pasar, yaitu interaksi antara masyarakat yang membutuhkan jasa perbankan syariah dengan investor atau lembaga perbankan yang menyediakan pelayanan jasa perbankan syariah. Dalam hal ini, peran otoritas perbankan BI atau Bank Indonesia lebih ditekankan pada penciptaan perangkat ketentuan perbankan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan usaha bank yang sehat, efisien, dan sejalan dengan prinsip syariah. Nah, itu merupakan 3 hubungan Bank Indonesia terhadap perbankan syariah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa
Karena Bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia, maka apapun ketentuannya itu wajib diikuti oleh seluruh bank yang ada di Indonesia, termasuk bank syariah atau perbankan syariah. Nah, itu sekian dari hubungan Bank Indonesia terhadap bank syariah, terhadap perbankan syariah. Untuk itu lanjut ke materi yang kedua ya, tetap stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pangestika Nurhandayani dari kelas PS2B NIM 4421918. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi hubungan antara DPS dan DSN MUI terhadap perbankan syariah di Indonesia. Yang ketiga ada hubungan antara Dewan Pengawas Syariah dengan perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam perbankan syariah memiliki peran yang penting dan strategis dalam pengawasan perbankan syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh produk dan prosedur perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang amat penting dalam perbankan syariah sesuai dengan kontrak syariah, yaitu yang pertama, membuat pedoman persetujuan produk dan operasional perbankan syariah berdasarkan ketentuan yang telah disusun oleh Dewan Nasional Syariah. Yang kedua, membuat laporan secara rutin pada setiap tahun tentang perbankan syariah yang berada dalam pengawasannya bahwa bank syariah tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga, DPS membuat laporan kepada pembangunan dan aplikasi sistem keuangan syariah mengenai bank-bank yang diawasinya sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Yang keempat, DPS bertanggung jawab untuk mengkaji dan memberikan usulan mengenai produk bank syariah yang diawasinya. Yang kelima, membantu sosialisasi institusi keuangan syariah kepada masyarakat. Dan yang keenam, membangun input untuk pembangunan dan kemajuan institusi keuangan syariah. Fungsi dan peran DPS dalam perbankan syariah memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen resiko perbankan syariah, yaitu resiko reputasi yang dapat mengakibatkan resiko lain seperti resiko likuiditas. Pelanggaran kepatuhan oleh perbankan syariah yang dibiarkan oleh DPS dapat merusak citra dan kredibilitas bank syariah, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Di Indonesia, lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah adalah Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. DSN didirikan oleh MUI pada tahun 1999. Jadi dari latar belakang di atas dapat dipahami bahwa DSN berwenang mengeluarkan fatwa ekonomi syariah. Hubungan fatwa DSN MUI dengan perbankan syariah yang pertama, fatwa DSN MUI dijadikan pedoman lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Fatwa DSN MUI bersifat mengikat. Artinya, dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan syariah wajib mengikuti seluruh aturan dari DSN MUI. Yang kedua, apabila lembaga keuangan syariah tidak mengikuti atau menyimpang dari fatwa DSN MUI, maka DSN MUI memberikan peringatan kepada perbankan syariah. Dan yang ketiga, mengusulkan kepada otoritas jasa keuangan untuk memberikan tindakan tegas apabila peringatan tersebut tidak diindahkan. Yang keempat, fatwa DSN MUI dalam hal ini bersifat mengikat dan harus diikuti oleh perbankan syariah. Dan yang kelima, hampir ada 100 fatwa DSN yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI terkait lembaga keuangan syariah dan termasuk di dalamnya ada perbankan syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa DSN MUI sangat erat kaitannya dengan perbankan syariah, karena di dalamnya mengatur apa saja yang harus dilakukan dan ditaati oleh perbankan syariah yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijiba Ciptaningsih
dari kelas PS2B, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi mengenai hubungan antara Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan perbankan syariah. Nah, dalam mendorong percepatan pembangunan di bidang keuangan syariah, pemerintah Indonesia mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 pada tanggal 8 November tahun 2016 dengan tujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rencana pembangunan di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Nah, selanjutnya, sejak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 pada tanggal 20 Februari tahun 2020, pemerintah melakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Lalu, apa sih hubungan KNKS dengan perbankan syariah? Nah, hubungan KNKS dengan perbankan syariah yang pertama adalah memberikan rekomendasi kepada bank syariah yang ada mengenai arah kebijakan dan strategi untuk pembangunan nasional. Yang kedua adalah melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas penyusunan, dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategi pada perbankan syariah yang ada. Yang ketiga adalah memberikan rekomendasi dan rumusan atas penyelesaian permasalahan di bank syariah yang ada. Yang keempat adalah pemantauan dan evaluasi mengenai pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis pada perbankan syariah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kami menyampaikan. Terima kasih. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.